Kurcaci atau manusia kerdil biasanya hanya akan kamu temukan di dalam cerita dongeng puteri salju atau film fantasi. Namun, ternyata kamu bisa menemukan sebuah desa yang dihuni oleh manusia-manusia kerdil di kehidupan nyata. Sebuah desa yang bernama Yangsi di Beijing, China misalnya. Terletak di Provinsi Sichuan di China Barat Daya, sebanyak 40% warga yang tinggal di Yangsi umumnya memiliki tinggi badan hanya 90 cm dan yang paling pendek memiliki tinggi sekitar 60 cm. Dari 80 orang warga yang tinggal di desa ini, 36 diantaranya adalah manusia bertubuh kerdil. Sampai saat ini, ilmuwan pun masih belum bisa menemukan apa penyebab warga bisa mengalami hal demikian. Para peneliti telah mencoba semua metode, mulai dari menguji butiran tanah hingga air di wilayah itu untuk mengetahui alasan di balik kondisi tersebut. Menurut para tetua desa, pada tahun 1951 penyakit misterius ditemukan di wilayah tersebut dan menyebabkan para warganya memiliki kaki pendek. Wabah misterius itu menyerang anak-anak berusia antara 5 hingga 7 tahun. Akibat wabah tersebut para warga berhenti tumbuh dan tetap bertubuh pendek hingga mereka tua, bahkan ada beberapa yang mengalami kecacatan. Warga Yangsi meyakini bahwa ada kekuatan roh jahat seperti kutukan leluhur, legenda memakan kura-kura yang membawa kutukan, dan feng shui desa yang buruk menyebabkan kesialan mereka. Banyak versi mengenai legenda yang bercerita awal mula para penduduk tidak memiliki ukuran tubuh seperti manusia normal. Para tetua adat berpendapat, desa itu dikutuk oleh para nenek moyang di Yangsi, karena tidak diberikan tempat pemakaman yang layak. Keyakinan lain menyebutkan, desa Yangsi tidak baik untuk tempat tinggal menurut perhitungan Feng Shui. Meskipun alasan-alasan tersebut terdengar cukup aneh, cerita yang paling populer mengenai desa Yangsi, China ini adalah cerita seekor kura-kura. Menurut cerita, kura-kura hitam dengan kaki aneh ditemukan oleh seorang pria bernama Wang. Penduduk desa mengalami dilema antara membiarkan kura-kura pergi atau menyantapnya sebagai hidangan makanan. Namun, karena keinginan banyak orang, kura-kura itu akhirnya disembelih dan dimakan pada suatu acara besar di desa tersebut. Ketika muncul penyakit yang menyebabkan mereka kerdil, maka penduduk percaya itu sebagai kutukan atas pembundiran kura-kura. Kutukan itulah yang berimbas kepada anak-anak di desa Yangsi. Saat ini, jumlah penduduk Yangsi kian menyusut setiap tahunnya. Pada tahun 1997, sebuah teori menyatakan, mereka menjadi kerdil karena tanahnya terkena paparan merkuri. Namun, teori itu tidak menjelaskan secara detail dan ilmiah. Meskipun desa ini terlihat unik dan menarik untuk dijadikan tempat wisata, pemerintah China tidak mengizinkan orang asing untuk mengunjungi desa Yangsi. Selama bertahun-tahun, beberapa warga telah meninggalkan wilayah itu karena takut tertular kutukan manusia kerdil tersebut. Meskipun begitu, generasi muda di desa tersebut saat ini memiliki ukuran tubuh selayaknya manusia normal. Kehidupan sehari-hari di desa Yangsi para kurcaci dipenuhi dengan kegiatan yang berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitar. Mayoritas penduduk desa tersebut adalah petani yang menanam berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka biasanya menanam tanaman padi, sayuran, dan buah-buahan secara tradisional menggunakan alat-alat sederhana. Pekerjaan di ladang dimulai sejak pagi hari, di mana masyarakat kurcaci pergi ke sawah atau kebun untuk bekerja. Mereka biasanya bekerja secara gotong royong, saling membantu dalam proses menanam, merawat, dan panen hasil pertanian. Setelah selesai bekerja, mereka pulang ke rumah untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga. Di sela-sela kesibukan bekerja di ladang, masyarakat desa Yangsi para kurcaci juga sering mengadakan berbagai kegiatan sosial dan budaya. Mereka senang berkumpul untuk bercerita, mendengarkan musik, dan menari mengikuti irama tradisional. Pertemuan dan acara-acara tersebut menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antar penduduk desa. Agama dan kepercayaan juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Yangsi para kurcaci. Mereka biasanya memiliki tradisi keagamaan, upacara adat, atau perayaan hari besar yang dijalankan secara turun-temurun. Hal ini menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan spiritual masyarakat desa tersebut. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, masyarakat kurcaci di desa Yangsi para kurcaci hidup harmonis dan bahagia. Mereka saling bahu-membahu dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, menjaga tradisi dan budaya leluhur, serta membangun hubungan sosial yang erat. Kehidupan di desa ini dipenuhi dengan kebersamaan, keakraban, dan semangat gotong royong yang tinggi.
Salah satu adat yang masih dijaga dengan ketat di desa Yangsi adalah adat pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di desa ini. Sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin harus menjalani serangkaian prosesi adat yang melibatkan seluruh keluarga dan tetangga desa. Selain itu, dalam acara pernikahan juga diselenggarakan berbagai upacara tradisional seperti tarian dan musik tradisional yang memeriahkan acara. Selain itu, desa Yangsi juga memiliki tradisi pertanian yang kuat. Masyarakat desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan mereka menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Setiap tahun, diadakan acara perayaan panen yang diselenggarakan untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Acara ini biasanya diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti pertunjukan seni tradisional dan lomba pertanian. Tidak hanya itu, desa Yangsi juga memiliki tradisi adat yang kaya akan seni dan kerajinan tangan. Salah satu kerajinan tangan yang terkenal dari desa ini adalah pembuatan kain tradisional yang dihias dengan motif-motif etnik khas desa ini. Kain-kain ini sering digunakan dalam berbagai acara adat dan upacara tradisional di desa ini. Secara keseluruhan, adat, budaya, dan tradisi di desa Yangsi sangat kental dan masih dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Mereka bangga dengan warisan budaya mereka dan terus berusaha untuk melestarikannya agar tetap hidup dan berkembang di masa depan. Mitos dan legenda yang berasal dari desa Yangsi di China dikenal sebagai kisah-kisah yang kaya akan kisah-kisah mistik, magis, serta legenda yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu mitos yang terkenal di desa Yangsi adalah tentang dewa yang mempertahankan dan melindungi desa dari bencana dan kejahatan. Dewa ini diyakini memiliki kekuatan supranatural yang mampu menjaga ketenangan dan keselamatan warga desa. Selain itu, desa Yangsi juga terkenal dengan legenda tentang Putri Naga yang muncul di danau di tengah desa. Putri Naga ini konon memiliki kecantikan yang luar biasa dan memiliki kekuatan magis yang mampu mengubah nasib desa. Warga desa percaya bahwa keberadaan Putri Naga membawa keberuntungan bagi mereka, dan mereka seringkali melakukan ritual kehormatan dan penghormatan kepada Putri Naga tersebut. Tidak hanya itu, desa Yangsi juga memiliki legenda tentang hantu-hantu yang berkeliaran di malam hari dan suka mengganggu warga desa. Warga desa percaya bahwa hantu-hantu tersebut adalah arwah penasaran yang belum bisa tenang karena memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Oleh karena itu, mereka sering berdoa dan melakukan upacara-upacara untuk memohon agar hantu-hantu tersebut meninggalkan mereka dengan damai. Kisah-kisah mitos dan legenda di desa Yangsi sangat beragam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga desa. Mereka mempercayai bahwa dengan mempertahankan cerita-cerita tersebut, mereka dapat menghormati leluhur mereka serta menjaga tradisi dan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam budaya mereka selama berabad-abad. Di desa Kerdil Yangsi, terdapat beberapa pantangan dan larangan yang harus diikuti oleh masyarakat setempat agar dapat menjaga keharmonisan dan keberkahan di desa tersebut. Beberapa pantangan dan larangan di desa ini antara lain, tidak boleh menyakiti atau membundir hewan yang dianggap suci oleh masyarakat setempat, seperti kucing hitam atau burung merpati. Tidak boleh mencuri atau merusak tanaman atau hasil pertanian milik orang lain di desa tersebut. Tidak boleh merusak tempat ibadah atau melanggar adat istiadat yang sudah ada di desa tersebut. Tidak boleh merusak lingkungan alam sekitar desa, seperti penebangan pohon secara sembarangan atau membuang sampah di sungai. Tidak boleh melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh kepala desa atau tokoh adat setempat. Tidak boleh mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat dengan melakukan tindakan kriminal atau bersifat merugikan. Tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga atau kehidupan pribadi orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Dengan adanya pantangan dan larangan ini, diharapkan masyarakat desa Kerdil Yangsi dapat hidup secara harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Jika ada yang melanggar aturan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku di desa tersebut. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.